Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha dzikran katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita ketahui, kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini sebelumnya jamaah masyarakat Arab dulu, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, ini bertanya, apa kehebatan bulan Rabiul Awal? Sehingga orang Arab dulu, jahiliyah dulu, mereka mengagung-agungkan bulan Muharram, karena pada saat itu mereka memperingati diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Mereka sangat bangga dengan bulan Muharram itu. Tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, lahirlah sosok Nabi terakhir dari kalangan Quraisy, di mana pada saat itu tidak ada yang bisa dibanggakan di daerah tersebut, yang sama-sama kita ketahui, yang kita sebut dengan jahiliyah. Semua lengkap jamaah yang dimuliakan Allah, baik dari segi minum-minuman keras, pembunuhan, bahkan pemerkosaan dan sebagainya, maka mengalami kemunduran yang sangat-sangat rendah di antara kehidupan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itulah hari ini sama-sama kita hadir di masjid yang kita cintai ini. Maka sebagaimana yang diamanahkan oleh pemerintah Kota Batam, bahwa Jumat pada siang hari ini mengambil judul dari majalah Madani Kota Batam, menyampaikan seluruh masjid menyampaikan judul yang sama, yakni meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali karamallahu wajhah pernah ditanya, "Wahai Imam Ali, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka Imam Ali pun balik bertanya, "Wahai manusia fulanah, bisa gak gambarkan kepadaku dunia dan segala isi-isinya itu?" Maka orang tersebut pun merasa, "Wahai Ali, kita tahu dunia itu banyak isinya. Bukan hanya bumi, langit, tetapi ada matahari, ada burung-burung, ada semuanya. Aku tidak sanggup menggambar dunia dan seisinya." Lalu Imam Ali karamallahu wajhah ini menjawab, "Wahai temanku, sahabatku, jika dirimu tidak sanggup menggambar dunia, tapi kamu harus ketahui dunia dan seisinya itu, kata Allah, itu kecil. Wa mal hayatud dunya illa qalil." Sedikit, kecil dunia itu. Yang dalam ayat yang lain, dunia ini seperti ibarat satu ekor sayap, seekor lalat. Bagaimana mungkin akhlak Nabi yang Allah gambarkan dalam Al-Quran itu, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Akhlak Nabi itu sangat besar, sangat mulia, yang tidak sanggup siapapun untuk menggambarnya. Maka jawabannya, akhlak Nabi sangat mulia, tak seorang pun bisa menandinginya.
Tugas kita saat ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah mengambil dari teladan-teladan kisah beliau yang patut kita ambil saat ini untuk menjadi suri tauladan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datangnya kita di bulan Maulid ini, pandai-pandailah kita mengambil air bagaikan kawah candra di muka setiap orang yang hidup di akhir zaman ini. Pandailah mengambil akhlak Nabi Muhammad SAW yang saat ini sangat sekali krisis moral yang dialami oleh anak-anak maupun sampai remaja sampai dewasa. Mereka kelakuannya semakin hari semakin tidak senonoh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah ada yang dicontoh. Siapa yang dicontoh? Kalau kita mencontoh malaikat jamaah, kita tidak akan pernah sanggup. Karena jamaah tidak memiliki nafsu, hanya sekedar taat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka itu malaikat tidak pernah melanggar perintah Allah. Lalu bagaimana? Harus ada potret yang lengkap dari kalangan manusia. Manusia, basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia, tapi bukan sembarangan manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka tirulah beliau. Beliau dari segi lini segi apapun semua masuk. Sekarang ini ada profesi dokter. Kita tanya, Nabi Muhammad SAW juga seorang pengobat jamaah. Nabi SAW seorang kepemimpinan yang sangat luar biasa. Maka kita merujuk dari kisah-kisah Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau memimpin. Maka dari khutbah yang singkat ini, mari kita mulai dari dalam rumah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang hebat itu di luar, belum tentu dia hebat di dalam rumah. Karena yang dilihat di luar itu hanya sekedar casingnya, hanya sekedar penampilannya. Tetapi siapa yang tahu ketika dia di dalam rumah, mungkin dia tidak takut dengan istrinya, atau tidak taat dengan perintah Allah. Siapa yang tahu hal demikian? Maka ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Maka jawaban Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah seperti Al-Quran. Bagaimana? Maka Nabi Muhammad SAW ingatkan kepada kita, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi Muhammad SAW, dan dibenarkan oleh istri-istrinya, bahwa sebaiknya kalian semua itu menjadi orang yang baik di tengah-tengah keluarga kalian. Dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik di antara keluarga-keluargaku. Kalau keluarga kita sudah mengatakan kita baik jamaah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang baik. Lalu dikatakan juga dari pembantunya jamaah yang dimuliakan Allah. Beliau, Nabi Muhammad, pernah punya pembantu namanya Anas bin Malik. 10 tahun lamanya dia berkhidmah di dalam rumah Nabi Muhammad SAW, saking ingin membuktikan bagaimana akhlak Nabi di dalam rumah. Maka Anas pun menyatakan, selama saya berkhidmah di rumah Rasulullah selama 10 tahun, tidak pernah Nabi berkata-kata kasar maupun berkata-kata membentak di antara anggota keluarganya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini potret kecil yang patut kita contoh sebagai kepala rumah tangga. Kadang-kadang kita dianggap di luar hebat, hormat semua orang di kantor, di perusahaan orang hebat, tapi anak kita sendiri aja kita katakan bapak egois, bapak tidak pernah punya waktu untuk kita. Kadang-kadang istri juga mengatakan kepada kita, abang pelit hari ini. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi jamaah kalau kita tidak bisa mengambil akhlak Nabi Muhammad SAW? Itu di dalam rumah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana akhlak Nabi ketika di luar rumah? Dalam hukum bersosial,
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat dalam riwayat-riwayat Al-Barzanji, Sintutura dan sebagainya. Nabi itu jamaah, jika diminta sesuatu, Nabi tidak pernah menolak. Kalau dia tidak mampu, dia akan katakan tidak mampu. Kalau dia mampu, dia akan memberi dan atau membantu jamaah. Dan Nabi, akhlak Nabi itu mulia. Jika bertemu dengan seseorang, beliau suka berjabat tangan, dan beliau tidak akan pernah melepaskan tangannya sebelum orang yang mengajak jabat tangan itu melepaskannya. Beliau juga tidak pernah memalingkan muka ketika dia berpisah dengan saudaranya sebelum saudaranya itu memalingkan mukanya terlebih dahulu. Masya Allah, akhlaknya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini potret-potret kecil yang patut kita tiru. Lalu Nabi juga pernah memberikan contoh kepada orang-orang miskin, bahkan orang buta sekalipun, bahkan orang non-muslim sekalipun. Lengkap Nabi SAW memberikan contoh pada saat itu. Bahkan Nabi pernah diludahi oleh pengemis buta. Satu hari diludahin, besok lewat lagi Nabi diludahin. Ketiga hari Nabi melihat, kemana yang meludahiku kemarin? Dicari pak. Bahkan dalam pencarian itu Nabi Muhammad bertanya kepada kawan-kawannya, kemana si pengemis buta ini yang kemarin meludahiku? Dikatakan, wahai Rasulullah, pengemis itu ternyata sakit, jatuh sakit dia. Rasulullah SAW pun berkunjung ke dalam rumahnya, mengucapkan, Assalamu alaika. Siapa itu di luar? Saya Muhammad. Katanya, Muhammad siapa? Muhammad yang sering kau ludahi kemarin. Bergetarlah orang buta itu. Lalu dengan berdiri dari tempat tidurnya, dan dia mengatakan, wahai Muhammad, hari ini tidak ada satupun yang menjengukku, tapi teman-temanku banyak, tidak ada satupun yang menjengukku. Engkaulah makhluk atau manusia pertama yang menjengukku. Katakanlah wahai Muhammad, saksikan wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah. Akhlak beliau mampu merenyuhkan hati seseorang untuk mendapatkan hidayah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau mau bertanya lagi, adakah akhlak Nabi bersama musuh-musuhnya? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah juga dilempari tulang-tulang unta. Ada juga cerita Nabi dilempari batu sampai terkena gigi Rasulullah sampai berdarah. Dilempari kotoran, bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi dalam kesedihan itu ada dua malaikat yang menghibur. Ya Rasulullah, izinkan, jika engkau izinkan aku menghimpit manusia-manusia durjana itu, yang kurang ajar itu, aku akan balik gunung untuk menghancurkan mereka. Nabi Muhammad SAW pun katakan, jangan wahai Jibril, jangan. Kenapa? Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan, kalaupun bapaknya berakhlak yang demikian, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di antara anak-anak mereka dari bumi Yasrib ini akan lahir semua keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nyatanya saat ini hadirin, kalau kita lihat saat ini di penduduk Yasrib, Madinah, semua Islam. Ini berkat akhlak Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks tertentu Nabi memberikan contoh. Boleh kita marah dengan musuh, tetapi harus pikirkan strateginya. Kalau bisa kita tundukkan tanpa harus kekerasan, kenapa kita tidak? Gak harus kita membabi buta, membunuhnya. Itu pun jalan terakhir. Kalaupun bisa kita ingatkan, kita ingatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah potret sebagian kecil akhlak Nabi yang harus kita teladani. Nanti akan disempurnakan dengan ustaz-ustaz yang lain dalam tablik akbar maupun ceramah Maulid Nabi. Dan hari ini sama-sama kita teladani, mulai dari akhlak kita di dalam rumah seperti Nabi, akhlak kita di luar, bagaimana Nabi mencontohkan akhlak kepada orang-orang yang mungkin kita tidak sukai.
dan kita harus mencontoh kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.